Sahabat Hikmah, selain 3 orang relawan Mercy yang ada di Gaza, masyarakat Indonesia tentu tak asing lagi dengan 2 relawan di Gaza, yaitu Abdillah Onim dan Ustadz Muhammad Hussein. Abdillah Onim atau yang lebih dikenal Bang Onim sudah 13 tahun menetap di Palestina. Awalnya ia adalah relawan lembaga medis kemanusiaan atau Mercy yang diberangkatkan ke Palestina tahun 2009. Keberadaannya di lembaga ini berperan penting dalam menginisiasi lahirnya Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Lelaki kelahiran Halmahera Utara ini kemudian menetap dan mempersunting wanita Palestina di tahun 2011 hingga dikaruniai 3 orang anak. 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, Bang Oni membentuk lembaga baru yang bernama Nusantara Palestina Center atau NPC. Lembaga ini punya fungsi yang persis sama dengan Mercy, namun bergerak di bidang pendidikan. Saat situasi semakin genting, Bang Onim dan keluarga pun dievakuasi keluar Gaza melalui Mesir tanggal 2 November lalu dan tiba di tanah air di tanggal 6 November 2023. Perlu kita luruskan bahwa yang terjadi saat ini bukan perang agama, akan tetapi pembersihan etnis yang dilakukan oleh pihak penjajah ke seluruh manusia yang ada di Palestina. Otomatis Muslim pun dibersihkan, Kristen pun dibersihkan, bahkan orang Yahudi yang pro kemerdekaan, pro perdamaian pun kena imbasnya. Rudal yang ditargetkan oleh pihak penjajah itu fasilitas vital itu seperti madrasah, sekolah Kristen, tempat ibadah, masjid, tempat ibadah, gereja. Saya sendiri nih, sudah 13 tahun lebih, peperangan sebelumnya masih bisa beraktivitas, keluar distribusi bantuan. Tapi untuk peperangan kali ini, saya tidak bisa keluar dari rumah. Ada bom fosfor dijatuhkan 5 meter dari kediaman Bang Onim. Kediaman Bang Onim pecah. Terus juga pada saat evakuasi terakhir itu, sebenarnya itu bukan evakuasi yang terakhir, tetapi sebelum-sebelumnya itu sudah ada usaha untuk evakuasi saya mandiri. Udah lebih dari 20 kali kalau nggak salah saya berusaha untuk keluar dari rumah, pergi ke perbatasan antara Gaza dan Mesir. Tapi evakuasi pertama saya dengan anak istri tidak bisa keluar rumah. Kenapa tidak bisa keluar rumah? Kenapa tidak bisa keluar rumah? Karena bukan lagi digempur, tapi dihujani. Kali digempur tentunya ada titik tertentu. Ini hujan bom. Sementara relawan kemanusiaan Indonesia lainnya, Ustadz Muhammad Hussein juga telah berhasil dievakuasi. Hussein dikabarkan datang ke Palestina pada tahun 2011 bersama dengan 120 aktivis kemanusiaan lain yang berasal dari berbagai negara. Keberangkatan rombongan memakan waktu 1 bulan, dimulai dari Iran menuju Turki hingga sampai ke Gaza. Perjalanan ini memberi kesempatan mereka untuk bersosialisasi, melakukan pertemuan dengan masyarakat lokal, dan menyerukan program kemanusiaan untuk Palestina. Hussein sendiri sempat belajar dan memperoleh gelar sarjana di Universitas Gaza. Selama lebih dari 10 tahun tinggal di jalur Gaza, Hussein berprofesi sebagai seorang jurnalis sekaligus YouTuber. Ia juga mendirikan lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian. Kegiatannya berfokus pada penyaluran bantuan untuk masyarakat dari masyarakat dengan amanah. Sama seperti Bang Onim, Ustadz Hussein pun mempersunting gadis asal Palestina dan tinggal menetap di Gaza. Jihad yang paling afdal memang ribat. Seseorang yang teguh berada di garis perbatasan langsung berjumpa dengan musuh. Tapi ketika kita berada di negeri yang jauh dan ada regulasi-regulasi berkaitan dengan pemerintahan masing-masing, kita juga harus patuh dengan ulil amri kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di dunia, termasuk solidaritas, turun ke jalan-jalan untuk menekan pemerintah, memberikan tindakan yang lebih real, kebijakan-kebijakan yang dapat menekan penjajahan dan berhentinya kezaliman, itu adalah bagian dari perjuangan. Dan jangan lupa ada banyak instrumen perjuangan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah perjuangan dalam sepi, doa di malam hari, pada penghujung malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa yang menurut Nabi dijamin
mustajab. Sebab mendoakan saudara kita pada saat mereka tidak tahu bahwa mereka sedang didoakan. Ketika kita berdoa kebaikan untuk saudara kita itu, ada malaikat yang mengaminkan doa kita dan berkata, bagimu juga seperti itu. Artinya ini juga bermanfaat buat kita yang mendoakan. Selain itu, kita tetap dapat menggalang dana. Pada saat ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan makanan, obat-obatan, pakaian yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Apalagi tanda cinta dan kepedulian kita, kecuali donasi yang dapat kita lakukan itu. Bagi seorang muslim, jika saudaranya sakit atau tersiksa, dia tidak mungkin bisa tidur nyenyak. Sebab dia seperti satu tubuh. Apabila ada bagian yang terluka atau sakit, maka seluruhnya akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Sahabat Hikmah, nasib tragis menimpa seorang anak perempuan pelajar SMP di Depok, Jawa Barat. Sang ibu tega menjual dirinya untuk melayani seorang pria warga negara Mesir kenalan sang ibu. 3 kali, Bunga, sebut saja begitu nama sang anak, dipaksa sang ibu melakukan hubungan seksual dengan pria warga negara asing ini. Hanya demi untuk membantu melunasi cicilan hutang pinjol sang ibu sebesar 100 juta rupiah. Tak tahan dengan perlakuan ibu kandungnya, sang anak pun mengadukan masalah ini ke paman dan tantenya. Hingga akhirnya kasus ini terkuak. Polisi pun mengamankan sang ibu dan lelaki hidung belang asal Mesir yang ia kenal di pusat kebugaran. Sahabat Hikmah, berdasar data pengawasan kasus eksploitasi anak dari Januari hingga April 2023, ada 35 kasus eksploitasi anak dengan total 234 korban yang masih berusia anak sekolah atau di bawah umur. Data ini menunjukkan bahwa anak rentan dijadikan objek trafficking, prostitusi maupun pencabulan karena anak mudah dikelabui, dirayu, dan dimanfaatkan dibanding orang dewasa. Penegakan hukum beberapa kasus prostitusi maupun trafficking pun jarang sekali menyeret pelaku hingga terjerat pasal pidana. Padahal peluang menjerat pelaku ke ranah hukum sangat besar melalui Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 dan pasal 82 yang terkait pemerkosaan atau pencabulan. Sementara upaya rehabilitasi secara medis dan psikologis perlu diberikan secara intensif kepada korban. Hal ini untuk menghindari trauma bahkan perilaku yang berpotensi berulang. Sesuatu yang harus selalu kita ingat, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Cara menjaga anak-anak adalah bagaimana mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, segala sesuatu, perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak, kalau itu dapat mendekatkan mereka kepada neraka, maka wajib bagi orang tua untuk mencegahnya. Sesukses apapun anakmu, kalau itu tidak membuat mereka lebih jauh selangkah dari api neraka, maka engkau adalah orang tua yang gagal. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan nanti yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menoleh kepada mereka pun tidak mau. Al-aq liwalidayh wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuth. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah dayyuth. Dayyuth adalah kepala keluarga, laki-laki atau orang tua yang tidak cemburu ketika anaknya melakukan satu dosa, menganggap baik perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat atau membuka aurat, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Ketika saya lagi bikin kopi, ternyata si air panas di dalam teko itu tumpah di paha saya ini semua tuh, dua-duanya ini. Saya bilang sama Mas Aryo, udah deh kita ke rumah sakit. Nah disitulah, di rumah sakit itulah saya merasakan bahwa istilahnya tuh pergolakannya.